Bacaan dari kitab Keluaran. Waktu diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa Israel telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa Israel itu. Mereka berkata, "Apakah yang telah kita perbuat ini? Mengapa telah kita biarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian Firaun memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan Tuhan yang perkasa. Adapun orang Mesir dengan segala kuda dan kereta Firaun, dengan orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Maksudmu apa membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik bagi kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut. Tetaplah berdiri dan perhatikanlah keselamatan dari Tuhan yang hari ini juga akan diberikannya kepada kalian. Sebab orang Mesir yang kalian lihat hari ini, takkan kalian lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kalian, dan kalian tinggal diam saja." Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Tetapi sementara itu, aku akan menegarkan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun serta seluruh pasukannya, kereta dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insyaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur." Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dialah Allahku, kupuji Dia. Dialah Bapakku, kuluhurkan Dia. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut Teberau. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang kelam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu ya Tuhan menghancurkan musuh. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Bait pengantar Injil. Alleluia.
sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kedua bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mempunyai tema yang sama, yakni soal ketegaran hati. Raja Firaun walaupun sudah diingatkan oleh Tuhan, atau dibuktikan oleh Tuhan lewat tula-tula yang mereka terima, bahkan kematian anak-anak sulung maupun hewan menjadi bukti bahwa Tuhan sudah memberikan peringatan kepadanya. Orang Israel pun dituntun keluar oleh Musa atas perintah Tuhan. Tapi itu juga belum cukup bagi mereka untuk percaya akan pertolongan Tuhan. Demikian pun dalam bacaan Injil, orang-orang meminta tanda, walaupun kepada mereka Tuhan telah melakukan banyak mujizat. Pelajaran penting bagi kita di pagi hari ini adalah, mampukah kita melihat di balik fakta, bencana, dan juga seperti sekarang ini virus corona, Tuhan memiliki kerinduan bukan untuk menghukum kita, tetapi mengajak kita untuk bertobat. Ataukah kita tetap berkeras hati sehingga melakukan perbuatan jahat dan menuntun kita kepada dosa? 2. Mujizat terbesar dalam hidup kita adalah sampai pagi hari ini kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Karena itu, syukurilah dan gunakanlah untuk berbuat baik dan bertobat. Kita tetap ingat, Allah telah menolong, Dia sedang menolong, dan Dia akan terus menolong kita dalam kesulitan dan penderitaan apapun yang kita alami di hari-hari yang akan datang ini. Semoga demikian. Amin.